Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para peserta pesantren kilat online Sanlat Lain Karima Bukit Asam, keluarga remaja Islam Masjid Jami Bukit Asam Tanjung Enim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan pendengar sekalian dimanapun berada yang senantiasa dalam dekapan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya, rahmatnya, karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga memungkinkan kita pada kesempatan yang sangat baik ini di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa yang merupakan kewajiban sebagai setiap mukmin, setiap muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan dan sekaligus perkenalkan, nama saya Akwam, tinggal di BTN Air Paku Tanjung Enim, dan merupakan salah satu alumni Karima Bukit Asam generasi awal tahun 1992. Saat itu merintis pelaksanaan pesantren kilat remaja di bulan suci Ramadan bersama pengurus masjid yang lain, yang alhamdulillah hingga hari ini masih bisa berlanjut, sehingga karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka, maka panitia membuat satu acara pesantren kilat online karena wabah pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia, tidak terkecuali juga Indonesia dan Muara Enim pada khususnya Tanjung Enim. Maka saya mengapresiasi panitia telah menginisiasi pelaksanaan pesantren kilat online atau pesantren kilat dengan cara daring, tidak melalui tatap muka langsung, tetapi menggunakan fasilitas online. Dan saya pada hari ini mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan materi pesantren kilat online ini dengan tema Andai Ini Ramadan Terakhirku. Subhanallah, pendengar sekalian, indah sekali tema kita sore hari ini tentang andai ini Ramadan terakhirku. Mengawali tausiah materi pesantren kilat online, saya ingin membukanya dengan sebuah kisah. Dulu kala ada seorang laki-laki yang sangat gelisah, sangat sekali galau bahasa sekarangnya ya. Kenapa galau? Kenapa gelisah? Laki-laki ini memiliki seekor keledai. Dan tahu apa itu keledai? Ya, kendaraan pada masa itu adalah keledai.
Keledai yang biasa dijadikan sebagai kendaraan ternyata jatuh sakit. Jadi keledai di masa itu adalah kendaraan yang sangat berharga. Kalau boleh diibaratkan sekarang, keledai itu seperti motor ya atau mobil. Maka keledai itu sakit, tentu saja tidak bisa dikendarai. Laki-laki pemilik keledai itu bingung, gelisah sekaligus galau. Segala cara ia lakukan agar keledainya bisa sembuh. Tetapi tetap saja tidak sembuh-sembuh. Saking inginnya agar keledai itu sembuh, laki-laki itu bernazar. Bila keledainya sembuh, dia berjanji akan berpuasa 7 hari lamanya. Begitulah peserta pesantren kilat online rahimakumullah. Kemudian Allah memberikan kesembuhan untuk keledai itu. Laki-laki itu pun senang bukan main. Ya, kenapa senang? Karena keledainya sekarang sudah sembuh, sudah sehat dan bisa dijadikan sebagai kendaraan. Ia pun berpuasa sesuai janjinya. 7 hari berpuasa karena keledainya sembuh. Tetapi pendengar sekalian, peserta pesantren kilat online yang dirahmati Allah, setelah selesai hari ke-7 laki-laki itu berpuasa, ternyata keledainya itu mati. Keledainya itu mati. Maka laki-laki itu marah sekali. Sambil menumpahkan segala kesalnya, sumpah serapahnya, dia mengatakan, "Ya Allah, Engkau perlakukan aku seperti ini ya. Demi Allah, puasaku yang 7 hari ini akan aku jadikan pengurang bagi puasa Ramadan nanti." Pendengar setia, peserta pesantren kilat online yang dirahmati Allah. Begitulah dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Ibnul Jauzi mengisahkan. Ini adalah kisah salah seorang yang tidak disapa oleh Ramadan. Laki-laki ini memang tidak mau disapa oleh Ramadan. Karena memang pada dasarnya laki-laki ini tidak berpuasa untuk Allah, bukan? Laki-laki ini berjanji akan menyambut Ramadan dengan perhitungan seorang pedagang. Mengurangi puasa nazarnya atas puasa Ramadan. Puasa baginya adalah soal tawar-menawar. Bukan ketundukan. Bukan keikhlasan. Apalagi penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena laki-laki ini pada dasarnya tidak berpuasa secara ikhlas untuk Allah. Dia berpuasa untuk keledainya. Pendengar setia rahimakumullah, para peserta pesantren kilat online yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki itu memasuki bulan Ramadan dengan semangat balas dendam. Kenapa disebut balas dendam? Ya, karena dia mengkompensasikan apa yang merasa jadi persembahannya di waktu lalu untuk Ramadan. Dan begitulah kebanyakan orang. Ramadan adalah kompensasi dan pelarian. Sebagian orang menjadikan Ramadan kompensasi bagi jadwal makan hariannya. Bila siang tidak makan, maka malam hari adalah saatnya balas dendam, melahap semua yang ada di meja makan. Dia makan air minumnya dengan berbagai macam bentuk. Ada cendol, ada es teh, ada teh manis, ada cincau, ada air putih, ada susu, ada es kelapa muda, dan masih banyak lagi. Dan yang lainnya itu adalah jenis-jenis makanan yang juga beraneka ragam. Ketahuilah, kaum muslimin rahimakumullah, puasa yang tidak karena berharap ridho Allah, yang semata-mata hanya karena semangat balas dendam, itu termasuk bukan puasa yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau barangkali yang lain menjadikan puasa sebagai ajang balas dendam untuk tidurnya. Badannya yang lemah dijadikan alasan untuk mengisi hari-harinya dengan tidur sepanjang waktu. Setelah subuh dia tidur, setelah zuhur dia tidur, setelah asar dia tidur, dan bangun-bangun menjelang maghrib. Tidak ada ibadah sunnah, tidak ada terdengar dari mulutnya membaca Al-Quran, tidak ada tuh dari tangannya bersedekah. Pendeknya, tidak ada nilai kebajikan yang dia lakukan di bulan Ramadan. Tidur telah memenuhi seluruh hari-harinya di bulan Ramadan.
tak ubahnya seperti orang yang sedang sakit keras. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Sebagiannya lagi menjadikan Ramadan kompensasi atas hari-hari lainnya, bukan dengan niat memperbanyak ibadah atau mengejar ampunan, tetapi lebih sebagai kompensasi atas hari-hari lain yang penuh dengan ketimpangan. Tidak apalah Ramadan bersedekahlah kadarnya mungkin. Tidak apalah bersedekah di bulan Ramadan karena di bulan-bulan lain juga tidak pernah bersedekah, begitu pikirnya. Tidak apalah sholat, toh di bulan-bulan yang lain juga tidak sholat. Tidak apalah sedikit membaca beberapa potong ayat Al-Quran, karena toh di bulan lain tidak pernah membaca Al-Quran, begitu seterusnya. Dan Ramadan bukan menjadi bulan berlomba-lomba untuk amal kebaikan dan menambah ibadah, tetapi sekedar bulan kepatutan saja. Kenapa disebut kepatutan? Ya, karena keluarganya berpuasa, dia ikut berpuasa. Karena tetangga kiri kanannya berpuasa, tidak enak lah kalau tidak puasa. Karena tetangganya ke masjid, ikutlah tarawih. Sekedar untuk mengkompensasi hari-hari sebelumnya yang tidak pernah ibadah. Dari keseluruhan bulan-bulan lain yang sangat miskin kebaikan dan ibadah, Ramadan akhirnya dia lakukan dengan sedikit keterpaksaan, sedikit kepura-puraan, dan sedikit menyesuaikan dengan lingkungan. Alangkah sedihnya bila kondisi ini yang kita rasakan. Seolah-olah Ramadan tidak menyapa kita. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai termasuk orang-orang yang tidak disapa Ramadan. Ada orang yang tidak disapa Ramadan lantaran sepanjang Ramadan ia tetap saja melakukan perbuatan dosa. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah menjelaskan bahwa dari Ramadan yang satu menuju Ramadan berikutnya akan menjadi penghapus dosa-dosa di antara Ramadan itu kecuali dosa besar. Seperti sholat Jumat yang satu sampai sholat Jumat berikutnya juga menghapus dosa-dosa di antara keduanya kecuali dosa besar. Untuk dosa besar dibutuhkan taubat tersendiri. Maka bila di bulan Ramadan ini masih saja orang melakukan dosa besar, Ramadan tidak akan menyapanya. Bayangkan, para pendengar setia pesantren kilat online yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai ini adalah Ramadan terakhirku, lalu yang kita lakukan seperti balas dendamnya seorang pemilik keledai sakit, lalu apa jadinya hidup kita? Ada orang yang tidak disapa Ramadan lantaran ia tidak mendapat ampunan Allah. Suatu hari Rasulullah naik mimbar dan berkata, amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, mengapa engkau mengatakan amin ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan mengatakan, barang siapa mendapati Ramadan, lalu tidak diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan neraka dan dijauhkan dari Ramadan itu, maka katakan amin. Maka aku pun mengatakan amin. Ampunan itu sendiri akan diberikan kepada orang-orang yang benar-benar menjalankan puasa Ramadan dengan sepenuh keikhlasan dan pengharapan. Lalu bagaimana jadinya seandainya Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah? Lalu bagaimana jadinya andai ini Ramadan terakhir kita? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan semata-mata mengharap balasan dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian juga hadis yang lain yang membicarakan tentang keutamaan sholat malam atau sholat tarawih di bulan Ramadan. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan sholat di bulan Ramadan dengan penuh iman dan pengharapan ihtisab, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lalu bagaimana jadinya kalau Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, kemudian ampunan Allah tidak turun kepada kita? Alangkah sedihnya. Alangkah nelangsanya kita. Tetapi inilah kebanyakan kita. Tidak menjadikan Ramadan itu momentum perubahan besar dalam diri kita, karena masih berpikir, kan masih ada Ramadan tahun depan. Nanti masih ada Ramadan tahun 2021, masih ada Ramadan 2022, masih ada Ramadan 1442, 1443 dan seterusnya. Dia pikir
kematian itu tidak datang secara mendadak. Dia pikir jauh dari kematian, padahal kematian tidak mesti menunggu tua. Padahal sakit juga tidak menunggu usia lanjut. Karena itu hal yang paling bijak untuk kita lakukan adalah bagaimana memanfaatkan momentum Ramadan tahun ini sebagaimana layaknya kita melaksanakan momentum ini adalah Ramadan terakhir kita. Kenapa penting untuk membahas andai ini Ramadan terakhirku? Sebab demi Allah kaum muslimin rahimakumullah, peserta pesanan kilat online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun tahu, tidak ada yang bisa menjamin bahwa usia kita hingga Ramadan tahun depan. Maka dengan keyakinan Ramadan ini sekaligus menanamkan dalam hati kita, andai ini Ramadan terakhirku, maka kita ingin Ramadan ini adalah Ramadan terindah. Bacaan Al-Quran yang kita lakukan di Ramadan ini adalah bacaan Al-Quran yang terindah. Ibadah yang kita lakukan juga adalah ibadah yang terindah. Sholat yang kita lakukan adalah sholat terkhusyuk, terindah yang pernah kita lakukan selama hidup. Sebab apa? Ada orang-orang yang tidak disapa oleh bulan Ramadan lantaran puasanya juga hanya sekedar mendapatkan haus dan lapar. Kam min sha'imin laisa min syamihi ilal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Kenapa hanya sekedar mendapatkan haus dan lapar dari puasa Ramadannya? Ya, lantaran dia tidak meninggalkan perkataan keji dan perbuatan bodoh. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji dan perbuatan bodoh, maka Allah tidak perlu dengan apa yang dilakukannya dalam meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, pesantren kilat online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ingin disapa Ramadan? Karena begitu banyak kemuliaan. Karena begitu banyak keutamaan. Ibarat tanaman, maka Ramadan adalah musim panen besar yang akan dituai nanti di akhirat. Tanaman-tanaman itu kita tanam sekarang di bulan suci Ramadan, kemudian kita akan ambil manfaat sebesar-besarnya nanti di akhirat ketika tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali amal-amal soleh kita, terlebih amal soleh yang dilipat gandakan pahalanya di bulan suci Ramadan. Ramadan telah datang kepada kita dan anggaplah ini adalah Ramadan terakhir kita. Ramadan telah datang dengan segala kemelimpahan kebaikan yang banyak sekali. Hari ini kita masih diberi kesempatan Allah untuk memasuki bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah dan ampunannya. Kita harus merenung dan bertanya, jangan sampai kita tidak disapa oleh Ramadan seperti laki-laki yang berpuasa untuk keledainya pada kisah pembuka di atas. Pendengar setia pesantren kilat online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang baik ini kita bisa betul-betul memanfaatkan kebaikan-kebaikan yang Allah hamparkan di bulan Ramadan. Betul-betul kita bisa memanfaatkan waktu yang terbentang yang insya Allah masih tersisa beberapa hari ke depan untuk melakukan amaliyah Ramadan yang terbaik yang pernah kita lakukan. Kita sholat dengan sepenuh khusyuk. Kita puasa dengan sepenuh hati. Kita membaca Al-Quran dengan sepenuh kehadiran hati kita ketika kita membaca Al-Quran. Mengapa kita lakukan dengan sedemikian baik? Mengapa kita lakukan dengan sedemikian sungguh-sungguh? Sebab sekali lagi demi Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menjamin bahwa umur kita sampai Ramadan di tahun depan. Andai ini Ramadan terakhirku, maka aku akan melakukan puasa yang terbaik. Andai ini Ramadan terbaik terakhirku, maka aku akan melaksanakan tilawah Al-Quran yang terbaik. Andai ini adalah Ramadan terakhirku, maka aku akan melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya yang kelak akan aku persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala demi untuk keselamatan dunia dan akhirat. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Bila ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika umur kita panjang, insya Allah tahun depan kita jumpa lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Jakarta, kota yang indah, di sana ada istana presiden. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan 100%. Tanjung Serian cinta kasih. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warridho wal inayah.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.